Akurasi unit tak sebagus dulu lagi. Nah, kasus ini mungkin sering dialami buat teman-teman bediler, khususnya para pecinta akurasi longreng ya. Dan kebetulan saat ini juga saya alami, di mana unit ini FX Impact M4 yang sudah saya full upgrade, regulnya pakai Dixieman dan juga botolnya pakai komposit DWM yang 700 cc, sehingga enak banget buat longreng. Tetapi beberapa hari ini saya temukan kondisi akurasi unitnya kurang optimal, di mana saya buat nembak di 100 meter lebih, itu akurasinya ngacak bos. Nah, saya pelajari apa aja nih yang terjadi di unit ini. Jangan-jangan larasnya bengkok, jangan-jangan ada trouble-trouble yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing gimana cara mengatasinya supaya unit ini sehat kembali, akurasinya bagus lagi, sehingga enak buat longreng lagi. Yang pertama, cek dulu untuk baut-baut mountingnya, apakah ada yang kendor atau enggak. Coba aja pakai kunci L, dikencengin secukupnya. Pengencangan mounting teleskop itu jangan terlalu berlebihan, nanti bautnya bisa dol. Karena drat-drat yang dipakai di senapan angin ini drat metrik, drat halus ya. Dan pastinya kalau dikencengin terus pasti tambah dol ya. Jadi sesuaikan aja, secukupnya aja. Nggak bakalan kok ini semuanya lepas atau gimana. Nanti kalau dol malah ribet nanti. Nah, poin yang selanjutnya adalah cek peredamnya. Apakah ada serabut-serabutnya itu yang kacau. Kalau kita lepas dan diterawang ke cahaya, itu apakah ada serabut-serabutnya. Ketika ada serabutnya tinggal dilepas aja, terus nanti dipanaskan aja sebentar, beberapa detik di atas kompor ya. Nah, seperti ini. Kalau drat bagian depan masih bisa dilepas, dilepas saja. Tapi kalau nggak bisa dilepas, cukup dari belakang dan depan gini. Atau pakai korek api ya. Gasnya di stok dulu di dalam, ces gitu, langsung dikorek gini supaya terjadi pembakaran lebih di area dalam. Tapi kalau bersih, nggak ada apa-apa, nggak ada serabut, nggak ada yang mengganggu di dalamnya. Poin selanjutnya adalah cek senter peredamnya. Apakah senter peredamnya berubah atau tidak? Ketika senter peredamnya berubah, maka wajib disenterkan ulang. Kalau nggak bisa ya diganti peredamnya dan disenterkan dengan larasnya. Poin selanjutnya yaitu dicek kerapatan anginnya di area chamber dan juga ruang ledaknya. Saat ditembakkan dengan mimis, apakah ada kebocoran dari sekitar chamber? Nah, dirasakan ya. Ini dirasakan dari loading mimis, dari sela-sela chamber ke laras, dari ruang hammer. Ini apakah ada kebocoran angin dari sekitar sini? Ini buat unit senapan apa aja. Mau itu chamber tumpuk, predator chamber monoled, bocap monoled, atau apapun, Mauser, Marauder, sama aja semuanya. Harus anginnya nggak ada yang lolos dari sekitar sini. Ditembakkan dengan mimis ya, jangan kosongan. Ditembakkan dengan mimis, ditembakkan ke bawah aja, terus dirasakan. Sekitar sini ada anginnya yang rembes atau enggak saat ditembakkan gitu ya. Wajib nggak ada angin yang lolos dari sekitar chamber. Itu wajib hukumnya. Kalau itu terjadi, lakukan pembenahan, cari seal atau bahkan teflon yang kurang sesuai atau bahkan udah hancur kayak gitu. Diganti aja, diservis lah. Untuk poin selanjutnya, ketika semuanya aman, dari mountingnya aman, peredam aman, terus dari segi kebocoran dari sekitar chamber juga aman, anginnya udah rapat. Poin selanjutnya ada potensi di larasnya. Jangan buru-buru ganti laras atau ganti mimis. Pastikan sesuaikan dengan yang dulu pernah oke. Atau kalau unitnya dari Orgap ya sesuaikan dengan hasil tesnya. Kalau rekomendasi kaleng pakai mimis apa, settingannya berapa, nanti cukup pakai mimis itu lagi. Terus poin selanjutnya yaitu bisa melakukan pembersihan laras dengan cara pemakaian sikat laras ataupun pakai pendorong peluru macet yang nanti bisa pakai tisu, filter rokok ataupun kapas kecantikan. Bisa pakai sikat laras. Dan juga cairannya nanti bisa pakai WD, pakai cairan karbu cleaner ataupun minyak kayu putih ya. Tentunya cairan-cairan itu gunanya untuk mempermudah mengangkat residu sisa-sisa timah saat mimis ditembakkan pemakaian jangka beberapa waktu. Apalagi mimis tipe slug itu cepat sekali membuat larasnya cepat kotor. Sehingga mungkin dalam pemakaian beberapa kaleng, nggak sampai 5 kaleng itu harus memerlukan pembersihan. Hati-hati dalam membersihkannya, apalagi menggunakan sikat laras yang bergelombang bergerigi, harus hati-hati. Dijaga aja untuk gesekan-gesekannya supaya nggak ada baretan-baretan yang ditimbulkan oleh sikat laras. Nah, kalau pakai pendorong peluru macet lebih aman ya, lebih safety. Tapi tentunya juga harus hati-hati, nggak boleh kosro ya.
Nah, kalau pakai pendorong peluru macet seperti ini lebih safety ya, dan juga lebih aman karena dia sangat halus benar, akan lebih ramah ke alur larasnya. Nah, untuk tisu atau filter rokok atau kapas kecantikan bisa dilinting, dimasukkan aja guna nanti untuk ditembakkan supaya membersihkan untuk finishingnya. Usahakan serapat mungkin untuk ngisi tisunya supaya nanti pembersihannya lebih optimal untuk dari segi sisa-sisa residu timahnya. Oke, setelah itu semuanya dilakukan, lakukan tes akurasi pada jarak yang semestinya. Tes grouping dulu, nanti bisa disetting untuk long range lagi. Mantap kan? Semoga membantu buat teman-teman yang punya informasi lebih dan juga cara jitu dengan pakai cairan apalagi nih. Barangkali ada pengalaman yang sudah terbukti dan lebih manjur, silahkan tulis aja di kolom komentar. Serta mau review edukasi apalagi nih yang mau kita berikan atau kita ulas ke depannya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Ya, ini jaraknya yang mau kita tes ya.
Mantap sekali. Oke, nah itu tadi tentang bagaimana cara mengatasi kalau akurasinya berubah jadi nggak bagus. Mantap, see you next time. Terima kasih, sehat selalu, lancar rezekinya, salam olahraga dan jauhi narkoba. Pusatnya senapan angin berkualitas, full sortir, siap jedor tanpa ribet. Di Orgap tempatnya. Mantap.